Halo, saya Astrida Fitrimulyani, dosen yang menjalani sertifikasi dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, program studi S1 Sosiologi, jurusan Sosiologi, dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah saya, Media dan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah utama yang akan saya presentasikan dalam video ini, yaitu mata kuliah Media dan Masyarakat. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah Media dan Masyarakat akan mengkaji tentang definisi dan ruang lingkup atau kajian mengenai media dan masyarakat secara sosiologis sesuai dengan perkembangannya secara kontemporer. Beberapa ruang lingkup tersebut diantaranya adalah paradigma, di mana di sini ada paradigma positivistik, postpositivistik, konstruktivisme, kritis, dan kemudian pandangan mengenai media massa secara klasik, otoritarianisme dan libertarianisme, konstruktivis, kritis dalam konteks analisis wacana kritis secara Mills, kritis dalam konteks semiotika Barthes, dan contoh-contoh terkait konsep-konsep dan teori-teori tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah media dan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan secara sosiologis mengenai media dan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal paradigma-paradigma tentang media massa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi paradigma-paradigma dalam kajian media. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus-kasus terkini terkait perkembangan media massa, baik secara mandiri maupun berkelompok. Mata kuliah ini merupakan konversi pada kurikulum 2019 hingga 2022 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, program studi S1 Sosiologi. Pada mata kuliah ini ditempuh sebanyak 3 SKS dan kemudian ditempuh oleh mahasiswa semester keempat ke atas pada semester genap. Di dalam pembelajaran mata kuliah media dan masyarakat, saya menggunakan beberapa sarana, yaitu aplikasi Line untuk kemudian berinteraksi dengan mahasiswa melalui grup kelas untuk menyampaikan informasi, pengumuman, dan lain-lain. Kemudian informasi dan pengumuman tersebut juga saya sampaikan melalui Google Classroom, di mana di situ mahasiswa juga dapat mengumpulkan tugas-tugas mereka dan kemudian menempuh ujian tengah semester maupun ujian akhir semester dan berinteraksi pula dengan saya. Selain itu, saya juga menggunakan kanal YouTube untuk memposting video-video dari pembelajaran yang bersifat asinkron pada mata kuliah tersebut, dan saya juga menggunakan Google Meet untuk kemudian melakukan pembelajaran sinkron yang kemudian saya rekam dan linknya saya share ke Google Classroom mata kuliah tersebut. Baik, saya akan menambahkan penjelasan mengenai bagaimana output atau bentuk output dari mata kuliah media dan masyarakat. Di sini bisa saya share mengenai Google Classroom-nya dulu sehingga bisa dilihat bentuk pekerjaan akhir dari mahasiswa yang merupakan output dari mata kuliah ini. Terkait dengan bagaimana ini sebenarnya merupakan bentuk dari cara saya mengukur penguasaan mereka terkait dengan isu-isu kontemporer dalam studi-studi media dan masyarakat dan teori-teori kontemporer. Sudah saya sebutkan di bagian sebelumnya bahwa hal ini terkait dengan berbagai paradigma dan isu baik nasional maupun global yang diperkenalkan di kelas ini. Bisa kita lihat di sini pada ujian akhir semester misalnya outputnya adalah bagaimana kemudian mereka bisa menjelaskan isu berikut ini. Jadi di sini misalnya saya meminta mereka kemudian menjelaskan mengenai informasi di media massa yang berdampak pada masyarakat akibat penerapan fungsi pers. Nah, ketika fungsi pers kemudian dianalisa, maka mereka kemudian saya minta untuk mengamati penerapan teori pers di Indonesia berdasarkan periodenya yang sudah disampaikan di kelas sebelumnya dan kemudian dianalisa menggunakan teori pers. Kemudian informasi di media massa ini juga harus dicari yang mana yang berhubungan dengan masalah keluarga. Sehingga di sini isi dari mata kuliah ini kemudian bisa bersinggungan dengan kajian saya yang lain yaitu terkait dengan sosiologi keluarga yang mana mahasiswa semester 4 yang menempuh mata kuliah ini sudah sebelumnya dapat mengambil mata kuliah pilihan sosiologi keluarga atau kajian keluarga dan kerja pada semester 2, sehingga mengaitkan apa yang mereka peroleh di semester 2 dengan apa yang mereka pelajari di semester 4, dan juga sesuai dengan apa yang tercantum di RPS.
Di sini kemudian tercantum bahwa informasi di media massa yang menunjukkan media massa berpengaruh pada kekerasan di masyarakat juga harus dibahas, dan kemudian yang berhubungan dengan kedudukan perempuan di tengah masyarakat. Hal ini semuanya selaras dengan studi-studi kasus yang sudah disampaikan di kelas, dan penilaiannya pun telah saya buat di sini, di mana mahasiswa kemudian menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan sesuai dengan literatur mengenai apa yang menjadi masalah dan bagaimana mereka menjawab sesuai dengan soal yang diminta. Di sini dapat dilihat contoh dari penilaiannya dan kemudian komentar saya atas pekerjaan dari setiap mahasiswa. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan output sekaligus relevansi dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini menjadi relevan, terutama dalam spirit kampus merdeka, karena ini menyebabkan mahasiswa memiliki kemerdekaan belajar. Mereka dapat membaca berbagai sumber di luar sumber yang saya tetapkan, namun mereka juga dapat mengkaji sesuai dengan konteks yang ditetapkan di kelas, dan mereka dapat kemudian belajar bertanya di luar jam kelas melalui sesi sharing dengan grup lain yang ada, dan bahkan mereka juga bisa kemudian menguasai apa yang ditetapkan di kelas. Jadi di sini outputnya sudah jelas, mahasiswa memiliki kemampuan analitis, dan kemudian mereka juga mampu menghubungkan dengan teori dan konsep serta paradigma, dan mereka juga kemudian bisa mengkaji tentang isu-isu yang relevan saat ini. Misalnya isu-isu tentang pengaruh media massa terhadap perilaku, seperti contohnya bagaimana kemudian keluarga sangat berperan di dalam pengaruh bagaimana seorang individu mengakses atau mengkonsumsi media massa, yang tentunya menunjukkan relevansi dengan kondisi saat ini. Jadi ketika di sini kemudian dibahas tentang bagaimana kekerasan di masyarakat dapat terjadi karena pengaruh media massa, misalnya tentang studi-studi yang mengkritik pengaruh game, maka mereka di sini bisa membicarakannya pada bagian analisis. Jadi di sini tampak jelas bahwa output dari mata kuliah media dan masyarakat adalah kemampuan analitis ini yang disesuaikan dengan kondisi kontemporer. Tampak dalam jawaban mahasiswa di sini, misalnya dia mampu menghubungkannya dengan kasus penyebaran berita hoax yang pada saat itu sangat meluas pada masa awal pandemi COVID-19 atau COVID-19. Demikian penjelasan saya mengenai relevansi dan output dari mata kuliah, media massa, dan masyarakat. Terima kasih. Boleh nanya dari aspek skripsimu, boleh? Bertanya. Boleh, silakan. Siapa ini? Iksan. Iksan, saya nyari lagi nih, Iksan. Oke. Ya, silakan Iksan. Tadi kan sudah dijelaskan masalah interaksionis simbolik dari Blumer, yang mana itu tindakan muncul dari proses yang diinterpretasi oleh individu, yang mana itu ada aksi reaksi kan yang dijelaskan tadi. Apakah saya nggak aksi reaksi sih, tapi bagus kalau kamu ingat konsepnya. Terus kemudian untuk teori konstruksi sosial sendiri itu apakah juga mempengaruhi atau termasuk dari proses interpretasi dari individu sendiri? Maksudnya gimana? Mohon maaf yang terakhir nggak terlalu jelas. Apakah teori konstruksi sosial itu termasuk dalam proses interpretasi individu? Apakah teori konstruksi sosial itu termasuk? Oke. Jadi gini, kalau konstruksi sosial itu sebenarnya masuk ke paradigma yang beda, bukan masuk di IF, tapi konstruksionis. Jadi di sosiologi itu kan walaupun yang paling banyak dikenalkan itu adalah positivis, post-positivis, dan konflik, tapi sebenarnya ada lagi konflik, terus habis itu IS, sama konstruksionis. Jadi itu beda paradigma, gitu. Ya, kalau misalnya kamu ingin tanya apakah itu masuk proses interpretif, jelaslah, tapi cara pandangnya agak beda lagi dengan DIS, kayak gitu. Jadi kayak teorinya Niklas Luhmann, Peter Berger, itu beda school of thought, beda sekolah aliran gitu ya. Jadi kalau konstruksionisme simbolik itu prosesnya bahkan ya penjelasannya lebih dalam lagi biasanya, karena di situ kan ada internalisasi, objektivasi, dan lain-lain, eksternalisasi, dan lain-lain. Itu beda lagi prosesnya. Nah, itu nggak termasuk yang dibahas di sini, karena Alted dan Blumer itu
alirannya adalah IS. Nah, kalau kamu ingin tahu bedanya persisnya apa, mungkin nanti di teori sosiologi modern bisa ditanyakan nanti terlebih jelasnya, kenapa kemudian muncul paradigma konstruksionis, kenapa kok berpisah dari IS, apa alasannya, kayak gitu. Jadi kayak paradigma tentang framing, misalnya framing itu ada yang bilang itu masuk ke konflik, tapi kalau saya sih, kalau dari pembacaan itu, framing itu yang nanti akan dikenalkan tekniknya di analisis media, di mata kuliah analisis media, itu dia masuk konstruksionis. Jadi dia, kenapa kok kayak begitu? Nah, itu panjang lebarnya bisa didalami di mata kuliah teori. Kira-kira kayak gitu ya. Mohon maaf kalau belum memuaskan, nanti kita diskusi aja. Kita bisa diskusi dari mungkin kamu nemu jurnal apa gitu, boleh diskusi sekalian di grup biar teman-temannya baca. Tapi intinya kayak gitu ya. Kalau soal ada interpretasi atau tidak, pasti ada, tapi cara pandangnya Blumer sama Luhmann dan Berger itu beda, intinya gitu. Kalau akar-akarnya sama-sama fenomenologinya Edmund Husserl, tapi beda cara nuruninnya. Kenapa kok kayak gitu? Itu juga nggak dibahas di teori, itu dibahasnya di S2 sama S3. Jadi kalau yang nanti tahu-taunya kenapa pohon teorinya kayak gimana, waktu saya tes masuk dosen itu ditanyain pohon teori, jadi kayak ini turunannya dari ini, misalkan ini, kayak gitu-gitu. Kira-kira ya Iksan ya. Nggak apa-apa, berarti kamu punya minat yang bagus terhadap mendalami teori, berarti nanti insya Allah nggak sulit skripsinya. Gitu ya. Yang bingung tuh kadang-kadang tuh nggak tahu mau topik apa dan nggak tahu juga ini konsep yang mau dipakai apa. Itu tuh juga rada lumayan. Oke? Nanti kita diskusi lagi ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain sebelum saya pindah ke LT? Izin bertanya, Bu. Silakan nama. Hamim. Bapak Hamim. Ya, Pak. Silakan, Pak. Aduh, tadi Bu, sesuai apa yang sudah disampaikan Bu Astrida tadi dan apa yang sudah saya baca tadi pagi tentang yang sudah disampaikan di RPS itu, konstruktivisme ini apakah melewati tahapan usia muda, Bu, atau anak-anak? Karena yang saya baca tadi pagi itu rata-rata apa yang dimainkan oleh anak-anak itu sesuai apa yang mereka lihat di film gitu. Lantas tadi kan juga udah dijelaskan kalau sebenarnya makna itu muncul atas respon ya dari apa yang telah dilakukan atau interpretasi diri sendiri gitu, Bu. Benar. Iya, benar. Jadi memang biasanya kan kayak psikolog anak, terus kemudian saya kan selain media kan concern saya tuh di anak dan keluarga gitu ya. Makanya saya juga banyak bimbing skripsi anak dan keluarga dan uji juga. Iya, jadi memang paling mudah diamati sebetulnya. Jadi banyak kalau kamu baca jurnal-jurnalnya, termasuk yang saya pakai di yang pasca UTS itu yang tentang Blumer kan tentang remaja ya. Remaja itu kan tahap kelanjutan berikutnya setelah dari anak, pra-remaja, remaja kan gitu ya. Benar, jadi memang biasanya itu bisa diamati paling mudah itu yang diambil oleh peneliti-peneliti IS itu dari anak-anak. Jadi biasanya mereka tuh ngajak anak nonton film, kemudian mengajak anak menceritakan. Kenapa? Karena biasanya anak itu adalah dia individu yang berada pada tahap dia antara memahami diri sendiri dan lingkungan. Nah, kalau udah dewasa kayak kalian ini kan maksudnya kan udah young adult ya, belum seperti saya Bang Botan. Tapi udah yang adult, udah dewasa muda, itu sudah tahap pembentukan identitas dirinya udah hampir selesai gitu. Udah hampir selesai karena udah bukan remaja lagi, beda dengan adik maba ya. Beda dengan kamu tahun lalu itu juga beda lagi. Nah, ini anak-anak ini kan dia kan masih pada tahap mencari tahu aku ini siapa. Apakah aku itu beda dengan lingkunganku dan bedanya apa kayak gitu. Jadi mudah sekali kalau di mereka tuh kemudian dilihat cara interpretasi itu mau diteliti dengan cara apa itu bisa dilihat. Tentunya memang kalau penelitian kayak gitu, kalau kita bahas dari aspek teknis, itu memang ada aspek etika yang harus dipertimbangkan ya, kayak kemudian izin ke orang tuanya dan lain-lain. Tapi memang kalau di IS, makanya banyak psikolog itu alirannya kan juga IS ya, teori-teori mereka yang tentang anak tuh teorinya IS semua. Itu sama behavioris. Jadi dia ngelihat tentang anak yang menginterpretasi lingkungan, karena anak itu yang itu tadi, dia pada tahap dimana ketika ada rangsangan, dia kemudian belajar merespon sesuai dengan konsep dirinya masing-masing. Jadi dia belajar membentuk aku ini siapa, self-nya dia tuh siapa, kayak gitu intinya. Benar nih ya. Berarti udah dibaca jurnalnya, alhamdulillah. Saya senang sekali gitu ya. Itu kalau kamu baca di internet juga banyak sekali yang mengkaji tentang anak memang. Banyak mengkaji tentang anak sama makna-makna dari produk-produk hiburan itu banyak sekali.
kayak gitu. Cuman mungkin kalau untuk biar jadi sosiologis itu mau pingin jadi sosiologis berarti nanti perlu ada kayak bagaimana menghubungkan antara pengalaman itu dengan lingkungan sekitar. Itu yang kemudian agak jadi PR biasanya kalau deskripsi yang isinya dalam makna film atau apa gitu ya. Saya bukan nggak pernah bimbing itu, tapi memang biasanya prosesnya kayak gitu. Ya kayak gitu Mim kira-kira ya, bener. Jadi memang biasanya anak-anak dulu, lalu kemudian ngelihat remaja. Karena kalau itu tadi, kalau orang dewasa tuh kita tuh pengalaman kita tuh udah banyak gitu. Jangankan saya bilang tadi saya bangkotan. Apalagi kalau udah usia kalian aja itu udah banyak sekali pengalaman hidup yang membuat kalian berbeda antara satu sama lain. Tapi kalau anak-anak itu kan ya iya sih dia berbeda-beda, tapi dia tahap perkembangannya masih sangat sederhana sekali gitu. Ya kan gitu. Oke, kira-kira dari saya itu ya yang terkait Bloomer. Kita mau ke Altate karena saya udah lebih dari 15 menit yang saya janjikan gitu. Jadi Altate ini, David Altate, kita kembali ke ini untuk saya presentasikan dulu. Saya unpin dulu Hamim supaya dia tidak merasa terpenjara gitu ya. Ya, unpin. Oke, udah unpin. Nah, saya kembali ke, jangan khawatir Firas Labib, kamu ganteng kok, kelihatan di sini ya. Kita disisir-sisir aja nih. Ya, dia udah nggak bisa ketahuan ya. Gara-gara COVID ini Bu, sumpah saya udah iya deh. Mudah-mudahan setelah semua divaksinasi, di UB kami sudah mau menjelang vaksinasi ya. Semoga setelah ini bisa berlangsung luring lagi kalau semuanya sudah sebagian besar udah tervaksinasi. Biar nggak bosen lagi ya kuliah di rumah. Ya kita ke Altate ya. Jadi Altate ini dia kan persoalannya adalah kemunculan identitas ya, sebenarnya pembentukan identitas. Makanya dia masuk teorinya adalah masuk di IS karena prosesnya dia melihat identitas itu bukan sekedar proses yang terjadi secara internal tetapi diperoleh dari lagi-lagi pengalaman. Pengalaman ini dia istilahnya bukan pengalaman seperti Bloomer, enggak bilang pengalaman interpretif, dia istilahnya adalah definisi situasi. Nah, definisi situasi ini maksudnya ya pengalaman. Kok pakai istilah lain-lain ya? Ya namanya otaknya teoretisi itu kan lagi-lagi balik lagi pengalaman yang membentuk mereka untuk memunculkan teori itu kan beda-beda, sehingga istilah yang mereka munculkan juga beda-beda. Nah, Altate ini melihat bahwa definisi situasi itu kemudian mempengaruhi bagaimana identitas individu itu terbentuk. Jadi kayak kenapa kemudian ada situasi tertentu yang memunculkan individu yang berperilaku begini. Kayak tadi Donald Trump, kenapa sih dia nih kayak begini orangnya? Sedangkan Joe Biden kayak begini, Pak Jokowi orangnya begini. Sedangkan misalnya Pak Nadiem Makarim orangnya begini. Nah mereka beliau-beliau itu terbentuknya Elon Musk seperti ini. Kemudian misalkan kita ngomongin siapa lagi, Bill Gates seperti itu. Orang-orang seperti ini kemunculan dari Sarah Mills. Sebagaimana sudah diketahui bahwa sebenarnya analisis wacana kritis Sarah Mills itu adalah sebuah upaya untuk kemudian mengatasi masalah seksisme yang menurut Sarah Mills selaku seorang pakar linguistik, khususnya sosiolinguistik yang kemudian juga memiliki perhatian terhadap feminisme. Beliau merasakan bahwa banyak sekali teks yang diproduksi, terutama teks yang diproduksi sejak tahun 1960-an yang sifatnya sebenarnya adalah seksis. Dan ini kemudian diatasi oleh beliau dengan cara menyusun sebuah metode yang memudahkan orang untuk kemudian mendeteksi seksisme di dalam teks. Jadi menurut beliau sebenarnya karena memang tradisi teks, khususnya dalam pandangan ini adalah tradisi teks barat ya, misalnya seperti tulisan-tulisan dari penulis-penulis perempuan, contohnya Virginia Woolf yang kemudian diangkat dalam tulisan beliau, itu beliau merasakan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang menurut beliau sedikit berbeda dari tulisan-tulisan penulis perempuan dibandingkan dengan penulis laki-laki. Hal ini terutama disebabkan karena memang dalam tulisan penulis-penulis perempuan biasanya ada simpati yang lebih besar terhadap perempuan atau seringkali dikatakan bahasa feminis. Sedangkan bahasa maskulin sebenarnya tidak ada karena menurut Mills sebagian besar dari tulisan-tulisan yang diangkat oleh banyak orang yang kemudian menulis di media massa, baik itu berupa film, kemudian teks tertulis, novel dan sebagainya, banyak menggunakan bahasa umum yang sebenarnya itu bersifat secara umum adalah sifatnya maskulin. Jadi seperti itu menurut Mills. Sehingga
menurut Mills untuk kemudian dinyatakan sebuah bahasa itu bebas dari seksisme, itu perlu dilihat mulai dari level jenis teksnya, siapa yang memproduksi, bagaimana proses produksinya, apa yang terjadi, apa genre dari teks tersebut atau genre kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga yang perlu dilihat lagi adalah bagaimana level kebahasaannya, apakah secara tata bahasa juga muncul seksisme, apakah dari kelompok katanya, apakah dari isinya, apakah dari cara ditulisnya. Semuanya harus merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan di dalam di dalam sebuah tradisi analisis wacana kritis menurut Mills. Nah, kalau menurut Mills sendiri ada yang namanya konsep namanya stilistika, yang ini memang dikenal banyak oleh orang di bidang linguistik, tapi dalam pandangan Mills perlu ada sebuah stilistika feminis, yaitu dalam hal ini adalah bagaimana ada integrasi atau penggabungan dari konsep-konsep feminisme di dalam cara analisis dari suatu teks. Jadi menurut Mills perlu diperhatikan juga tidak hanya bagaimana analisis teks itu dilihat secara kebahasaan, melainkan perlu dikritisi juga apakah di dalam teks tersebut